AI udah di Samsung S23, ngapain bayar mahal buat S24? So sama aja kan? Siapa bilang? Gue selalu yakin di dalam dunia teknologi yang baru itu pasti lebih baik. Entah dalam segi performa, baterai, atau apapun itu. Karena brand pasti mau improve supaya ada peningkatan. Mungkin bedanya di kelas mid-range ada yang disunat. Tapi ini kan kelas flagship. Jadi kira-kira mending beli yang mana di tahun 2024? Karena sesuai janji kalian hebat banget. Video kemarin bisa 4.000 like. Langsung kita gas. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan langsung aja kita mulai. Let's check it out. Exynos 2400 versus Snapdragon 8 Gen tuh mana yang lebih baik? Kalau misalkan ini ya tergantung. Kalau kalian incar performa yang lebih ngebut, jelas Exynos lah dalam segi angka AnTuTu benchmark, Geekbench 6, dan 3D Wildlife Stress Test bisa lebih tinggi. Walaupun memang ada yang bedanya tipis, tapi tetap lebih ke improve. Dan ketika gue geber Genshin Impact settingan highest plus 60 FPS di kedua HP, gue ngerasa emang di S24 punya FPS rata-rata yang lebih tinggi dan lebih konsisten. Walaupun itu hanya bertahan 15 menit aja. Karena udah lewat 15 menit, suhu bakalan berasa panas dan biar nggak overheat, bakalan ada merasa penurunan. Jadi ya lebih berasa frame drop. Mesti dipakein fan cooler biar lebih stabil. Sedangkan di S23, menit ke-20 baru berasa ada penurunan. Jadi lagi-lagi harus gue simpulkan, untuk suhu, S23 masih lebih baik. Ya panasnya nggak cepat dan nggak setinggi kayak di Exynos 2400. Dan kalau misalkan kalian bukan gamers, cuma pengen pakai HP untuk kebutuhan sosmed, entertainment, chatting, gue harus bilang emang suhu di S23 lagi-lagi lebih adem. Tapi kalau kalian pentingin performa untuk jangka panjang 4-5 tahun, ya jelas lah Exynos 2400 lebih baru arsitekturnya, jadi ya lebih lifespan-nya panjang. Intinya memang saat ini kedua HP punya performa yang saling melengkapi. Tapi ya itu tadi, balik lagi ke pilihan kalian. Mau cari performa adem atau performa ngebut? Resolusi dan konfigurasi kamera belakang di HP ini tentu sama persis, tapi beda sensor dan beda ISP. Ketika gue foto-foto di main kamera, harus gue bilang warna yang dihasilkan di S24 itu kelihatan lebih natural seperti yang gue lihat, gak se-vivid, gak se-vibrant kayak di S23 dengan highlight yang lebih baik. Walaupun memang dalam segi ketajaman dan dynamic range, keduanya selalu bagus dan on point. Pindah ke lensa ultrawide, gue ngerasa kok di S23 lebih bagus ya. Ya, lebih tajam, noise grain di sekeliling itu lebih minim. Tapi untuk lensa telefoto, barulah gue berasa di S24 itu ke-improve. Tajamnya nggak ada extra software sharpening yang terlalu berlebihan, warnanya lebih cerah, kontrasnya pun juga bisa lebih ngangkat. Jadi kalau misalkan kalian pengen foto-foto lebih jauh, ya lebih menyenangkan. Dan ngomongin soal hasil foto di night mode, ini agak bikin bingung sih. Kalau dalam segi highlight, keduanya sama-sama bagus. Tapi anehnya, di main kamera S23 bisa lebih tajam dengan highlight yang bisa sedikit lebih ngangkat. Walaupun memang dalam segi kontras masih lebih bagus di S24. Jadi ya hanya masalah selera aja. Nah, untuk kamera depth of focus 30 fps-nya kayak gini guys. Dalam segi dynamic range, keduanya ya sama-sama ngangkat sih. Asal kalau misalkan kita nggak ngebelakangin cahaya matahari kayak gini. Gedung-gedungnya dapet, dan kestabilannya gimana guys? Coba komen di bawah. Menurut gue S24 depth of field-nya lebih dapet tuh. Kelihatan dari background-nya lebih ngeblur. Boy, kualitas layar kedua HP ini sama persis. Iya, Dynamic AMOLED 2X-nya sama-sama vivid, vibrant, sangat menyenangkan ketika mau dipakai nonton ataupun sosmed. Tapi memang ada 4 hal yang bikin Samsung S24 jauh lebih unggul ketimbang di S23. Pertama, teknologi LTPO refresh rate-nya sekarang mendukung sampai 1 ke 120 Hz, bukan lagi 10 Hz ke 120 Hz. Jadi memungkinkan fitur always on display yang baru kayak gini tampil full screen, gak cuma background hitam polos doang. Kedua, dalam segi bezel layarnya
bisa lebih tipis, jadi makanya nggak heran S24 punya ukuran layar yang sedikit lebih besar. Ketiga, peak brightness bisa nyentuh sampai 2600 nits yang tentu akan berasa ketika kalian pakai di kondisi outdoor. Walaupun ya sekarang ini kalau misalkan gue pakai di kondisi indoor, kedua HP sama-sama terang. Keempat, S24 punya fitur adaptive color tone di mana kualitas layarnya itu bisa menyamain lingkungan sekeliling supaya mata nggak sakit atau lebih mirip kayak true tone-nya di iPhone. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Bang, 4 hal itu apakah perbedaan yang signifikan? Well, dalam penggunaan setiap hari sih nggak terlalu berasa signifikan, tapi tetap 4 hal ini sangat menyenangkan ketika kalian bisa bayar untuk itu. Kalau kita udah ngomongin soal software dari Samsung, emang ini nggak ada obat dan nggak ada lawan. Rajin banget. Kecuali memang kalau misalkan Google Pixel masuk resmi. Karena sekarang kalau kita ngelihat dari kelas entry level sampai flagship, semuanya selalu rajin banget. Termasuk kemarin di S23 udah dapat fitur AI yang sama persis 100% kayak S24. Kayak Circle to Search, AI Generative Fill, Chat Assist, Transcript, semuanya tersedia, gak ada yang dibeda-bedain. Mungkin ada berasanya kalau misalkan kalian mau melakukan AI yang basicnya on device, lebih cepat diproses di Samsung S24 karena ya Exynos 2400 lebih ke optimize ketimbang di Snapdragon 8 Gen 2 kemarin. Tapi ya itu hanya masalah waktu yang sedikit sih. Dan ngomongin soal jaminan software update, S23 udah kemakan 1 kali, jadi sisa 3 kali OS Android plus 4 tahun security patch. Sedangkan Samsung S24 masih 7 tahun. Ya, 7 tahun super panjang banget. Kalau misalkan kalian nggak sering-sering ganti HP, S24 jauh lebih unggul. Tapi kalau misalkan kalian ganti HP 3 tahun sekali, ya rasanya saat ini nggak krusial-krusial amat sih. Jadi ya tinggal dicocokin. Yang penting sekarang fiturnya sama persis semua. Gokil. Fitur komplit, kamera bagus, performa kenceng, tapi baterainya mana yang lebih awet? Ya, 4000 mAh versus 3900 mAh. Oke, ketika gue uji dengan aplikasi yang sama, settingan yang sama, kondisi ruangan yang sama, koneksi wifi yang sama, brightness adaptif, volume speaker yang sama, hasilnya S23 bisa sedikit lebih awet. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, berarti itu karena naga lebih baik dong? Jawaban dari gua, ya karena S23 umurnya udah 1 tahun. Jadi udah dioptimize berkali-kali karena ada pentingnya optimalisasi antara software dan hardware. Jadi masih ada harapan S24 bisa lebih baik. Tapi itu baru ketahuan ya di waktu ke depan sih. Tapi intinya, kalau misalkan kalian mau pakai dari pagi sampai malam dalam 1 kali ngecharge, ya ini masih memungkinkan. Dan ngomongin soal ngecharge, sama sih, support 25 watt super fast charging dan 15 watt wireless charging. Brick charger mesti beli terpisah. Terakhir, fitur battery protection di kedua HP ini juga tersedia. So guys, kesimpulan dari perbandingan kedua HP ini jelas. Kalau kalian ada budget lebih, pilihlah S24 karena punya performa yang lebih kencang, umur softwarenya lebih panjang, fitur-fiturnya lebih banyak, dalam segi finishing desainnya pun lebih bagus, kameranya pun bisa lebih natural warnanya. Tapi kalau misalkan kalian budgetnya mepet-mepet tapi pengen seri S dengan Snapdragon, jelas S23 masih jadi salah satu alternatif terbaik yang bisa kalian temuin dan masih layak dipakai 3-4 tahun mendatang. Jadi disesuaikan sama kemampuan dan kebutuhan kalian. Karena beda orang, ya beda kebutuhan juga. Tinggal dicocokin sesuai preferensi. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, seperti biasa guys, kalian udah tau lah harus apa. Like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Oh ya, by the way, harga S23 udah turun jadi 8 jutaan baru. Nice. Murah.